Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini dilancarkan dan diberkahi oleh Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada yang terhormat Bang Espinala Trinaldi selaku Koordinator Asisten Lab, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di acara Net Discuss ini. Sebelum Net Discuss dimulai, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu Net Discuss. Net Discuss adalah acara sharing session oleh alumni-alumni Asisten Lab Adaptive Network yang diadakan sebulan sekali. Di acara ini, mereka akan berbagi pengetahuan-pengetahuan dan ilmunya yang mereka peroleh dalam dunia kerja. Untuk acara Net Discuss kali ini, topik yang akan dibahas bertema Start Your Career as a System or Cloud Engineer yang akan dibawakan oleh Bang Sufardia Ulhaq. Langsung saja tanpa bicara panjang lebar, Bang Sufar, tempat dan waktunya dipersilakan. Oh, okay. Wait a second. Mana lagi? Second. Oh, ini mungkin. Yep. Saya kelihatan kan? Kelihatan, Bang. Oke, sip. Sorry nih. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah datang. Ada 49 orang nih. Sebenarnya saya cuma pengen discuss sedikit-sedikit doang sih tentang bagaimana cara prepare teman-teman semua yang masih mahasiswa untuk start career sebagai sistem dan code engineer. Oke, perkenalkan nama saya Sufardia Ulhaq. Sebagai code engineer atau teman-teman bisa sebut juga sistem engineer itu oke. Saya bekerja di Gojek sebagai cloud platform engineer, divisinya di GoPay, jadi GoPay Engineering. Itu sudah selama dari Februari 2019. Terus saya juga sebagai organizer dari Indonesian Kubernetes Community, teman-teman bisa cek di Telegram. Pekerjaannya itu fokusnya ke Kubernetes, Istio dan Envoy. Itu service mesh. Saya juga nulis blog kalau teman-teman mau baca di sufardiaulhaq.com. Oke. Gimana ya? Oke, backgroundnya dulu deh. Jadi teman-teman semua, ini adalah riset dari LinkedIn di sebelah mana nih? Sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi cloud engineer itu adalah fastest growing demand. Jadi demand untuk cloud engineer itu terus naik. Ini risetnya tahun Agustus 2020. Terus di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat interest untuk cloud engineer atau system engineer atau site reliability engineer atau DevOps itu terus naik dari tahun ke tahun. Itu kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Itu di sebelah kiri, di sebelah kanan kenapa turun? Itu karena corona. Jadi karena corona semua job itu interestnya turun, tapi sekarang sudah mulai membaik lagi. Dan oke. Sebenarnya untuk start career sebagai cloud engineer atau system engineer itu kita butuh beberapa skill set initialnya. Jadi teman-teman di sini kalau pengen jadi cloud engineer atau system engineer itu atau cloud engineer itu disarankan dari skala mulai belajar beberapa skill set ini. Sebenarnya nggak terlalu rumit karena ini biasanya dasar, tapi teman-teman saya rekomendasikan untuk mulai semuanya dulu. Belajar dulu, ya. Untuk Linux, teman-teman itu harus bisa Linux gitu.
Kalau teman-teman sekarang masih pakai Windows, coba install Linux, belajar bagaimana best programming di Linux, teman-teman bagaimana belajar paket manajernya, user dan directory management. Jadi ini mirip-mirip kayak Windows, tapi ya pindah ke Linux itu. Belajar Linux lah gampangnya. Ada Linux networking, remote management. Nanti sebenarnya ya ini sebenarnya simple banget. Kalau teman-teman sudah tahu ini, teman-teman harusnya bisa explore kemana-mana. Yang saya rekomendasikan pertama itu adalah Linux. Karena ya semuanya itu Linux gitu. Most important skill and should have knowledge. Jadi teman-teman yang kalau pengen jadi cloud engineer atau system engineer, teman-teman itu harus bisa Linux. Kalau nggak bisa Linux, nggak bakal bisa jadi cloud engineer atau system engineer. Karena semua komponen yang akan kita pelajari atau akan kita kerjakan di pekerjaan pada dasarnya adalah Linux-based system. Jadi semuanya based on Linux. Karena itu coba belajar Linux dari sekarang. Kalau masih pakai Windows, coba ganti Linux atau dual boot ke Linux. Belajar bagaimana hidup di terminal gitu, nggak pakai GUI based tapi pakai terminal. Ya gitu sih sebenarnya. Kalau mau tanya langsung tanya aja kali ya. Apa nanti ada QA nih atau gimana? QA. Kalau mau tanya langsung tanya aja deh. Oke, yang kedua adalah programming, tapi nggak perlu ribet-ribet. Teman-teman perlu yang penting bahasanya apa aja, bebas. Yang penting teman-teman tahu data struktur, bagaimana tahu algoritmnya, tahu membuat program simple, sederhana, dan version control atau Git. Ini yang saya rekomendasikan ya. Jadi kenapa? Karena biasanya di kerjaan itu kita pakai beberapa programming language untuk melakukan otomasi. Otomasi keperluan deploy atau deploy aplikasi kita. Dan beberapa biasanya kita juga building project itu. Jadi sebagai cloud engineer atau system engineer itu tidak terlepas dari yang namanya programming sebenarnya. Saya sendiri di Gojek build beberapa tools dari programming language, dari Golang sama Python, itu untuk keperluan deploy. Itu kita build dari scratch. Dan saya juga contribute ke beberapa open source project karena kebutuhan di kerjaan juga. Gitu. Jadi jangan kira kalau jadi cloud atau sistem itu nggak ngoding. Sebenarnya ini depends, tergantung ke perusahaan dan requirement perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kalau dia pengennya butuh programmingnya juga, oke. Kalau enggak ya nanti teman-teman bisa bebas ya. Tapi ini recommended-nya seperti ini. Kalau saya rekomendasikan. Jadi harus ada selain Linux, ada teman-teman juga harus paham programming. Terus networking. Sebenarnya dasar-dasar aja sih. Teman-teman harusnya kalau misalkan belajar di TKJ atau di mana lagi, di teknik telekomunikasi atau teknik informatika harusnya belajar beberapa basic networking. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus bisa IP addressing. IP addressing ini penting banget. Kalau teman-teman nggak bisa, belajar dulu. Network device, TCP, IP atau OSI layer, understanding-nya, konsepnya gimana. Terus ada routing, tapi routingnya ini biasanya kita nggak pakai routing yang kompleks banget sih. Biasanya cukup pakai static, karena memang networking-nya sudah di-handle sama provider. Lalu ada access list untuk access management, blacklist, allow listing, atau allow listing, blacklist beberapa IP. Ini teman-teman perlu tahu konsepnya. Sebenarnya ini konsep dasar sih. Kenapa kita perlu juga paham networking? Karena karena kita itu bekerja di infrastruktur atau environment di mana setiap komponen itu, setiap sistem itu saling terhubung melalui networking. Jadi kalau teman-teman butuh untuk troubleshoot, misalkan dari satu komponen nggak bisa terkoneksi komponen lain, kita harus ngapain? Itu teman-teman harus paham networkingnya. Kita harus cek portnya, itu ada TCP, IP, OSI layer.
bagaimana cara debugnya dari layer 1 sampai layer 7 kita harus tracing satu persatu gitu. Atau dari layer 7 ke layer 1. Itu cara debugnya gimana. Tuh, jadi ada 3 ya tadi ya. Terus server stuff. Sebenarnya saya rekomendasikan 3 dulu. Linux, networking, sama programming. Kalau teman-teman sudah ada dasar untuk 3 basic itu, teman-teman bisa lanjut ke server stuff. Jadi pekerjaan kita biasanya related ke server stuff ini, atau biasanya bersinggungan dengan konsep-konsep yang saya jelasin di sini. Jadi teman-teman harus paham bagaimana cara kerja DNS, domain name system, bagaimana domain misalkan facebook.com itu bagaimana bisa kita mengaksesnya itu facebook.com bukan mengakses IP-nya, bagaimana bagaimana konsep dari DHCP, web server, proxy, dan biasanya kebanyakan kita biasanya juga nanti teman-teman bakal bersinggungan dengan database, SQL atau NoSQL, dan juga load balancing. Sebenarnya ini saya cantumin di sini, tapi biasanya kalau teman-teman kerja nanti biasanya akan difokuskan. Biasanya tim ini fokusnya ke database, tim ini fokusnya ke networking, biasanya seperti itu. Tapi untuk initial recommended skill setnya saya rekomendasikan juga untuk tahu, minimal tahu, dan minimal bisa nyoba untuk deploy beberapa server-server ini sendiri. Oke, selain beberapa initial skill set itu, saya juga rekomendasikan teman-teman untuk mulai berkontribusi ke open source atau biasanya ikut komunitas, misalkan lab kalau di kampus, atau komunitas IT di luar gitu. Jadi kenapa saya sarankan untuk join komunitas? Karena komunitas ini biasanya ada grupnya sendiri, teman-teman kalau kebingungan bisa tanya di sana. Tapi biasanya aturan-aturan di komunitas ini teman-teman biasanya cari dulu di Google, baru kalau mentok tanya di komunitas. Jangan misalkan tahu-tahu tanya gitu. Biasanya ya, karena memang kan community, orang-orangnya nggak selalu baik untuk menjawab gitu. Jadi saya sarankan sih kalau mau tanya-tanya, searching dulu di Google, baru tanya di komunitas. Dan kebanyakan komunitas IT di Indonesia itu ada di grup Telegram gitu. Kalau teman-teman mau coba, teman-teman bisa buka nih link GitHub. Di sana ada banyak list komunitas grup di Telegram. Teman-teman bisa join satu persatu. Sebenarnya kalau komunitas sendiri, kita itu tidak terbatas ke komunitas di Indonesia gitu. Teman-teman bisa join komunitas global yang dari berbagai negara, dari seluruh dunia. Biasanya mereka itu tergantung platformnya ya, misalkan Kubernetes itu komunitasnya di Slack. Slack itu mirip Discord sih, tapi untuk kerja biasanya. Itu di Slack, teman-teman bisa tanya di sana, dan itu melatih bahasa Inggris sebenarnya sih, ngetik ya, karena bertanya pakai bahasa Inggris ya. Teman-teman juga bisa join meetup-nya, meetup entah komunitas di Indonesia atau meetup global. Dan ya, teman-teman tinggal search aja gitu. Familiarize yourself with open source gitu. Jadi selain join komunitas, teman-teman juga mulai sekarang saya sarankan bikin akun GitHub gitu. Kalau teman-teman nggak punya, bikin akun GitHub, tutorial atau blog teman-teman bisa ditaruh di GitHub, atau mungkin kode-kode teman-teman saat di kampus itu teman-teman bisa taruh di GitHub gitu. Jadi di-share ke orang. Bagaimana selain kenapa saya sarankan untuk starting using GitHub atau GitLab atau open source, karena nanti biasanya pekerjaan kita itu berkaitan dengan GitHub atau GitLab atau open source itu sendiri. Kebanyakan kita juga manage platform-platform open source, kita contribute juga ke open source. Bagaimana cara contribute-nya itu menarik untuk dipelajari. Oke, sekarang saya coba liatin deh beberapa example job hiring-nya. Dari tadi skill set sama community, gimana?
kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini saya ya, junior platform engineer. Experience-nya itu yang pertama apa nih? Programming. Have hands-on experience in designing, development, testing, deploying application. Programming banget kan. Terus yang kedua tuh, have hands-on experience developing in Linux. Jadi ini adalah 2 dasar penting karena dia di-mention di paling awal. Dan kayaknya di Gojek nggak ada syarat untuk S1 ya? Ya, kayaknya nggak ada syarat untuk S1. Terus yang ke bawah itu, dari 3 ke bawah itu advance-nya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa fokus ke bidang apa aja sih gitu. Wih, saya mute dulu HP-nya. Oke. Nah, di sebelah kanan ada Bukalapak DevOps Engineer. Syaratnya juga sama. Teman-teman di sini apa tuh? Yang pertama adalah bachelor, lulus S1. Yang kedua adalah Linux, strong understanding of operating system, dalam kurung Linux. Jadi udah ada 2 ya syarat untuk Linux sendiri. Tapi di sana kayaknya belum ada untuk programming. Mungkin jobnya beda. Dia fokusnya ke CI/CD dan programming itu biasanya sedikit karena sudah ada tools-tools seperti Ansible atau Terraform. Tapi itu biasanya juga scripting sih namanya. Experience in infrastructure as code, nanti saya akan jelasin. Terus ada Tokopedia. Qualification-nya yang pertama adalah experience with Linux environment. Oke, Linux lagi. Yang kedua adalah experience with automation from simple shell Python script, dia butuh Python. Ini programming ya. To more complex software engineering solution. Saya sharing kan? Oke, cool. Terus yang ke bawah, DC. Baru gue DC. Halo. Bang, suaranya mati ya, Bang? DC kayaknya. Mati. Nyanyi ter. Show. Nyanyi, Bang. Eder. oke, sorry deh. Sialan banget. Lanjut. Oke. Lanjut. Tadi sampai mana nih? Bentar, saya share dulu. Tokopedia tadi. Oh, Tokopedia. Oh, mana lagi? Wait a second. Waduh. Screen satu ini Pak. Oke, tadi sampai Tokopedia ya. Oke. Nah, yang di bawah itu selain tadi ada programming sama Linux, juga direkomendasikan Tokopedia merekomendasikan kita untuk bisa Golang gitu, Golang is a plus. Tapi dia bilang ini programming sih sebenarnya, tidak mesti Golang. Mungkin nanti di pekerjaan pakai Golang, gampangnya seperti itu. Terus yang sebelah paling kanan sendiri, ini adalah Google. Dia System Engineer atau Site Reliability Engineer. Google dia sebenarnya mintanya adalah software development. Software sebenarnya. Dia minta orang yang fokusnya ke software, tapi bisa untuk Linux gitu. Bachelor
in computer science dan teknologi yang related bisa C, C++, Java, Python. Dan dia juga minta saya pengen developer yang bisa Linux. Tahu dalamannya Linux sampai kernel-kernelnya, C programming dan networking gitu. Or cloud system. Tapi yang dia minta pertama adalah programming. Jadi kalau teman-teman mau jadi cloud atau system engineer itu ada 2 syarat, Linux sama programming. Networking itu saran saya untuk troubleshooting. Karena semua komponen di sini adalah distributed system gitu. Distributed system artinya semua sistem itu terdistribusi, komunikasinya itu via jaringan, via networking itu sendiri. Udah mudah ya. Oke. Dari misalkan saya rekomendasikan teman-teman pahami 4 bidang itu sendiri. Server, Linux, networking, sama apa lagi? Programming. Dari sini teman-teman bisa ambil beberapa skill set advance. Teman-teman bisa fokus ke beberapa skill set. Yang pertama adalah virtualisasi. Kalau teman-teman pernah pakai VirtualBox, itu adalah virtualisasi, menjalankan sebuah mesin virtual di atas mesin itu sendiri, mesin fisik. Gampangnya seperti itu ya. Yang perlu teman-teman pelajari adalah konsep dan bagaimana itu bekerja. Bagaimana Linux itu bisa membuat sebuah virtual mesin, konsepnya bagaimana. Terus juga teman-teman harus paham networkingnya. Bagaimana antara virtual mesin itu saling berkomunikasi di dalam komputer teman-teman itu sendiri. Ada beberapa platform yang saya rekomendasikan. Teman-teman bisa pelajari VirtualBox atau KVM dan Vagrant gitu. Ini penting karena nanti kalau teman-teman main-mainnya itu di cloud provider seperti GCP atau AWS, pasti teman-teman bakal ketemu yang namanya virtualization. Kalau di AWS itu namanya EC2, di GCP lupa saya. Terus biasanya juga virtualization ini dipakai untuk banyak sih sebenarnya. Kalau kita di Gojek itu semuanya pakai virtualization. Gampangnya seperti itu. Nggak ada yang pakai bare metal, jarang banget. Kecuali ada kebutuhan di data center gitu. Pemerintah butuh untuk deploy sesuatu harus di Indonesia gitu. Mau nggak mau kita harus set up VM di data center. Gampangnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah containerization. Ini nanti teman-teman lebih banyak mainan containerization daripada virtualization. Sebenarnya ini depends dari pekerjaannya, depends bagaimana perusahaan itu kerjanya gimana gitu. Teman-teman saya saranin belajar containerization. Jadi ini adalah DC lagi nih. Enggak deh. Ternyanya Peter nyanyi, Peter. Iya. Nyanyilah. Nyanyi lah deh. Asik. Bang Jupar ada yang ngefans. Ternyata Peter nyanyi.
Sorry guys. Problem. Backup. Backup. Nyanyi ter. Backup apaan? Nyanyi. Jackson. Oke, sorry. Tadi sampai mana ya? Contamination ya? Saya cek dulu. Oops. Oke. Sampai container, Pak. Sesar. Sorry? Sampai Providernya apa? container, Pak. Container ya? Ya sebenarnya mirip-mirip sih container sama virtualization. Saya saranin teman-teman belajar, kalau saya saranin kalau mau jadi cloud engineer, teman-teman harus paham dua ini, virtualization sama containerization. Konsepnya bukan konsepnya sama ya, tujuannya sama, tapi konsepnya beda gitu. Menarik sih untuk dipelajari. Teman-teman bisa searching misalkan virtualization deep dive atau containerization deep dive atau ya gitu deep dive. Nah, pokoknya kalau teman-teman mau tahu bagaimana itu bekerja, teman-teman pertama harus tahu Linux dulu. Terus kalau udah paham beberapa konsep di Linux, teman-teman udah bisa cari containerization deep dive gitu. Ya emang sih bahasa Inggris, tapi menarik untuk dipelajari karena konsepnya memang pakai ya gitulah, library-nya pakai Rancy, networking-nya menarik banget kalau untuk dipelajari. Konsep image life cycle, jadi di kontainer itu ada yang namanya image atau VM gampangnya, bukan VM sih, kalau di virtualization itu mirip-mirip kayak ISO mungkin, ya seperti itu. Tapi kalau di containerization itu ada yang namanya image, teman-teman harus pelajari bagaimana life cycle-nya, bagaimana image itu start sampai stop. Terus image registry, bagaimana konsep kontainer ini kita bisa menyimpan sebuah image di sebuah registry. Image registry ini apa ya, registry? Tempat penyimpanan image itu sendiri, gampangnya seperti itu. Saya saranin teman-teman untuk belajar Docker untuk containerization, karena memang banyak platform containerization, tapi yang paling banyak dipakai itulah Docker dan Docker Compose. Ini sangat membantu. Biasanya juga developer pakai Docker sama Docker Compose untuk testing di virtual di lokalnya ya, sebelum di deploy ke production atau staging environment. Nah, terus setelah teman-teman juga bisa belajar cloud computing. Cloud computing ini basisnya adalah virtualization. Jadi setelah paham virtualization, teman-teman bisa langsung belajar cloud computing. Jadi sebenarnya konsepnya sama antara cloud computing sama virtualization. Tapi cloud computing ini kita yang manage sendiri gimana ya. Konsepnya banyak sih, ada infrastruktur as a service, ada platform as a service, ada application as a service. Tapi biasanya yang dipakai itu adalah infrastruktur as a service, seperti OpenStack atau public cloud seperti AWS dan GKE. Jadi sebenarnya apa ya, abstraksi di atas virtualization gitu. Jadi untuk memudahkan bagaimana kita membuat sebuah virtual machine, dibuatlah cloud computing. Jadi user itu mudah untuk deploy sesuatu ke virtualization itu sendiri. Abstraksinya adalah cloud computing itu sendiri, platformnya biasanya OpenStack. Ini yang open source. Saya rekomendasikan OpenStack. Kalau public cloud bisa teman-teman bisa coba AWS atau GKE itu sendiri.
komponennya yang biasanya banyak dipakai itu adalah computing atau virtualization, networking di atas cloud computing itu bagaimana, load balancer, dan security group. Security group ini kalau kita bandingkan dengan networking itu sebenarnya access list, gampangnya seperti itu. Nah, terus kalau teman-teman pengen dalamin ke containerization, ada yang namanya container orchestration. Nah, ini saya rekomendasikan teman-teman belajar Kubernetes. Sekarang semuanya itu migrasi atau menggunakan Kubernetes. Banyak komponen yang di virtual machine dipindah ke Kubernetes. Banyak startup yang sudah implement Kubernetes, di Gojek juga implement Kubernetes, semua aplikasinya kebanyakan di Kubernetes. Kalau saya bilang teman-teman harus belajar Kubernetes dan belajar semua yang related sama Kubernetes itu sendiri. Karena Kubernetes ini future kalau saya bilang. Menarik sih. Tapi sebelum ke sini teman-teman belajar dulu ya kalau belum punya dasarnya. Seperti Linux, karena memang Kubernetes ini dideploy di atas Linux. Dia menggunakan konsep Linux itu sendiri. Terus kalau teman-teman mau jadi DevOps Engineer, teman-teman harus belajar CI/CD. CI/CD ini adalah Continuous Integration, Continuous Development, atau Continuous Deployment. Sebenarnya gampangnya sih proses untuk mengotomasi sebenarnya user kita, user system engineer, user DevOps engineer, user system engineer itu adalah developer itu sendiri. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen jadi DevOps engineer, user teman-teman adalah developer itu sendiri. Nah, CI/CD di sini teman-teman yang membuat tools-nya, di mana tools itu membantu developer untuk mengotomasi bagaimana membuild aplikasinya, testing aplikasinya, dan mendeliver aplikasi tersebut ke production. Gampangnya seperti itu. Jadi developer menggunakan CI/CD untuk build, testing, delivering ke toolsnya kebanyakannya adalah GitLab CI, GitHub, Jenkins, dan teman-teman harus paham juga Artifactory. Artifactory ini storage di CI/CD, bukan storage juga sih, Artifactory namanya. Untuk gimana ya, susah. Terus kalau di CI/CD juga ada yang namanya GitOps. Ini konsep baru. Jadi menggabungkan antara version control atau Git dengan CI/CD ya. Jadi GitOps. Yang pasti teman-teman harus belajar GitLab CI atau Jenkins atau GitHub gitu untuk CI/CD. Bagaimana menarik lah pokoknya. Tapi teman-teman bisa fokus deh kemana dulu. Teman-teman bisa pilih. Saya mau fokusnya ke CI/CD, bisa belajar GitHub atau Jenkins. Kalau saya fokusnya ke yang monitoring misalkan. Oke. Saya udah bahas banyak. Yang paling dasar adalah monitoring. Jika aplikasi kita nggak punya monitoring, itu susah. Debugging susah, lihat semuanya susah. Jadi semua sistem itu harus punya yang namanya monitoring. Monitoring, alerting, logging gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa aplikasi kita itu ada yang salah, ada yang aneh gitu. Itu dari monitoring dan logging itu sendiri. Jadi semua sistem biasanya di startup itu punya monitoring sama logging. Logging itu berguna untuk mendebug sesuatu. Jadi dari aplikasi dia itu biasanya melihat dari aplikasi itu biasanya mengekspos sebuah log. Oke, biasanya developer itu mengekspos sebuah log. Lognya kita capture, kita ambil, kita jadikan centralized log. Dan itu lognya bisa kita ambil buat debugging atau buat data science juga bisa. Itu depends. Tools untuk observability ini, monitoring, logging, dan alerting, itu biasanya untuk logging kita pakai Elasticsearch, Fluentd untuk log collector-nya, jadi untuk mengambil log-log itu dari aplikasi, dan Kibana itu dashboard-nya. Jadi centralized log seperti itu. Sedangkan untuk monitoring,
kebanyakan itu pakai Prometheus dan Grafana. Tapi tidak sebatas ini sih sebenarnya. Tapi kebanyakan startup itu biasanya mereka pakai Prometheus dan Grafana. Oke, yang terakhir. Sebenarnya kalau teman-teman punya saran lain atau bidang lain, mungkin bisa ngomong aja. Soalnya saya buat slide ini sekitar 2 hari. Oke. Teman-teman juga bisa belajar yang namanya configuration management dan infrastructure provisioning. Jadi, misalkan nih, kita mau buat VM di GCP atau AWS. Tapi males kan? Setiap buat VM itu kita ngeklik dashboardnya, buka dashboard GCP, konsol GCP, klik kanan, klik kiri, capek. Kita bisa pakai yang namanya configuration management dan infrastructure provisioning atau infrastructure as a code. Jadi biasanya itu dipakai untuk mengotomasi pembuatan dan mengkonfigurasi mesin di dalam cloud computing. Contohnya seperti itu. Saya rekomendasikan teman-teman belajar yang namanya Ansible. Ansible ini adalah configuration management. Jadi saat VM-nya sudah jalan, start dari Terraform dulu deh. Terraform ini adalah infrastruktur as a code. Jadi dari sebuah kode Terraform, teman-teman bisa menjalankan banyak virtual mesin di dalam cloud itu secara otomatis gitu. Enak lah, manajemennya enak, kita bisa tahu, jadi kita nggak usah buka dashboard GCP, kita bisa tahu apa aja yang kita buat dari sebuah kode itu sendiri. Dan state-nya juga kita simpan gitu, jadi enak, kita bisa tahu. Nah, setelah VM-nya jadi, kita bisa pakai Ansible untuk mengotomasi, misalkan saya pengen setup DNS server atau web server gitu, di mesin di GKE. Terraform menjalankan mesinnya untuk pertama kali. Setelah Terraform kita bisa pakai Ansible untuk menginstal web server secara otomatis gitu. Ini configuration management dan infrastructure provisioning. Oke, thank you. Sebenarnya saran aja sih. Oh, harusnya saya tambahin salary di sini. Lupa. Jadi saya saranin untuk teman-teman yang mau yang mau jadi system engineer atau cloud engineer, teman-teman karena fresh graduate, teman-teman coba fokus ke ngambil pengalaman dulu, pengalaman bekerja, technical skill, soft skill, kepemimpinan di sana. Itu teman-teman coba fokus ngambil 3 hal itu dulu, jangan ngambil ke salary-nya dulu. Ambil experience-nya, baru setelah itu teman-teman bisa grow career di sana. Dan biasanya sebuah perusahaan juga punya career growth. Teman-teman biasanya di perusahaan itu ada dual stack, dual path gitu. Teman-teman mau fokus ke manajemen atau mau fokus ke engineering itu sendiri. Biasanya di perusahaan-perusahaan seperti Google, teman-teman kalau mau fokus ke manajemen tapi pengen tetap technical, teman-teman bisa jadi yang namanya engineering manager, terus career path-nya jadi CTO, bla bla bla. Karena memang itu manajerial gitu. Tapi kalau teman-teman, saya pengennya fokus ke teknik aja nih, teman-teman bisa follow path-nya individual contributor. Jadi paling tinggi itu adalah dari junior system engineer ke senior, habis dari senior itu teman-teman bisa fokus ke arsitek atau individual contributor. Jadi itu yang paling tinggi di dalam engineering itu sendiri. Karena biasanya tidak semua orang itu bagus dalam memanage person gitu. Itu ada skillnya. Kalau saya jujur, saya nggak terlalu suka manage orang. Jadi career path-nya kayaknya sih lebih ke engineering, jadi arsitek atau individual contributor seperti itu. Yang penting teman-teman pertama sekarang pelajarin dulu initial skill-nya. Setelah itu teman-teman bisa deh grow career ke mana? Ke engineering atau ke managerial gitu. Itu masih lama. Tapi yang paling pertama adalah teman-teman dapat kerja dulu. Oke. Untuk salary sih saya bisa bilang salary untuk cloud atau sistem ini cukup lumayan.
di Indonesia itu antara startnya dari 45 juta sampai 30 juta ada. Depends sih sebenarnya, tergantung senior atau arsitek, itu depends tergantung perusahaannya. Pinter-pinter temen aja milih di mana gitu. Sebenarnya juga salary ini tidak selalu salary besar itu tanggung jawabnya juga besar gitu, gampangnya seperti itu sih. Oke, kalau ada pertanyaan, mana nih? Perbedaan paling dasar dari pekerjaan yang akan dilakukan DevOps dengan cloud engineer. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya itu tergantung perusahaan itu sendiri gitu. Makanya saya juga bingung, ini perbedaannya DevOps sama cloud apa gitu kan. Tapi biasanya DevOps itu fokusnya ke ini. Nih, di DevOps itu dia harus bisa CI/CD, yang tadi, terus dia juga bisa monitoring atau infrastruktur as code. Pokoknya lebih ke DevOps, lebih ke membantu developer gitu. Tapi kalau cloud engineer biasanya itu lebih ke manage sistemnya. Jadi ada dua tim, yang cloud itu manage cloud-nya, yang DevOps itu membantu developer untuk mendeploy ke cloud itu sendiri. Gampangnya seperti itu. Linux yang sering dipakai. Sebenarnya command Linux itu biasanya semuanya sama. Command Linux. Tapi yang biasanya sering dipakai itu adalah Ubuntu sama apa itu? Red Hat Family. Bukan Red Hat juga sih. CentOS. Ubuntu sama CentOS gitu. Tapi itu tidak sebatas itu sih. Banyak yang pakai Linux lain, tapi teman-teman tahu basic command-nya aja, teman-teman tahu basic dasarnya, karena semua Linux itu sama, kebanyakan sama. Command-commandnya sama, base-nya juga sama, base programming-nya sama, package manager juga sama, user directory, Linux networking itu biasanya semua sama. DevStack, oke. Bentar. Saya udah mencoba install Linux buat mengetahui beberapa komen. Untuk belajar Linux gimana ya? Oh bentar, ada. Nanti di share, saya lupa websitenya apa. Caranya gimana nih? Escape. Sekarang saya lagi share kan ya? Oke. Apa ya websitenya ya? Linux 101. Linux 101. Mana? Nanti di share, saya lupa websitenya apa. Ada pokoknya. Kalau enggak bisa juga baca buku ini. Apa lagi? Linux book. Mana ya? Oh ini buku Linux 1000 page, detail banget, tapi menarik kalau teman-teman baca. Tapi kalau saya saranin dibiasakan dulu menggunakan Linux guys sebelum baca buku ini, karena memang ya dibiasakan dulu bagaimana cara install aplikasi di Linux kalau belum tahu caranya. Bagaimana cara pakai terminalnya, komen-komen dasar seperti ls, make dir, change directory, dan lain-lain. Sebelum baca buku ini, karena buku ini memang detail banget. Apa lagi nih pertanyaannya? Untuk DevSecOps sendiri di dunia industri sekarang bagaimana Bang? DevSecOps. Saya kurang paham sih DevSecOps ini. Biasanya mereka itu, saya kurang tahu ya kalau untuk DevSecOps ya, tapi biasanya itu kita punya tim security sendiri. Jadi dia yang biasanya, kalau di Gojek belum ada sih role untuk DevSecOps. Jadi DevOps tapi secure gitu, belum ada. Kita punya tim security yang manage itu sendiri, gampangnya seperti itu. SDLC. I'm not sure SDLC itu apa.
Kalau saya jarang, karena di sistem ini kita perlu tahu security sih, tapi nggak terlalu dalam. Dan biasanya di perusahaan-perusahaan startup gitu, mereka punya tim security sendiri yang memang khusus menghandle security. Software development. Jangan tanya security ke saya kurang paham. Karena memang fokus saya sih sebenarnya ke service mesh atau saya lupa namanya service mesh di sini. Menarik. Untuk version control biasanya lebih sering menggunakan GitHub atau GitLab. Kalau GitHub itu biasanya perusahaan-perusahaan untuk version controlnya sendiri itu mereka pakai GitLab gitu. Karena GitLab itu ada version enterprise-nya, kita bisa deploy sendiri. Jadi source code-nya itu private gitu. Jadi kita host startup itu bisa menghost Git mereka sendiri, Git repository mereka sendiri yang private gitu, yang hanya bisa diakses oleh perusahaan yang hanya bisa diakses oleh mereka sendiri gitu. Jadi terbatas. Biasanya kebanyakan itu pakai GitLab karena memang kita bisa deploy sendiri. Tapi untuk open source itu kebanyakan di GitHub. Contohnya Kubernetes atau Prometheus atau Istio, semua itu ada di GitHub gitu. Sebenarnya nggak ada yang membedakan sih. Mereka pakai Git untuk version controlnya. Cuma kalau untuk private lebih enak pakai GitLab gitu. Sip. Jadi tanya lagi. Oke. Bentar. Saya saranin untuk buku teman-teman baca ini. Saya juga start baca. Udah 100 page tapi mumet sih sebenarnya. Terus kalau pengen belajar gampang aja, searching misalkan Kubernetes gitu. Container deep dive ada. Container one-on-one atau deep dive, biasanya di Medium, blog Medium. Technical deep dive of container runtime, itu biasanya bagus-bagus. Ada tapi bayar sih. Teman-teman bisa cari aja. Saya nggak mengajarkan ya, ada PDF-nya. Silakan cari sendiri. Bang, nanya dong. Bukan nanya sih. Yup. Bisa ceritain itu nggak sih? Susah senangnya jadi cloud engineer gitu. Oh, susah senangnya. Iya. Bisa di-share gitu kan. Siapa tahu buat pengalaman kita gitu. Linux for Dummies. Kalau saya bacanya itu sih, soalnya ini direkomendasikan, saya jawab pertanyaan Mas Restu dulu. Soalnya ini direkomendasikan juga sama teman-teman di Gojek sih, baca buku Unix and Linux System Administrator Book. Ada buku lain sebenarnya, tapi ini lebih ke metodologi, yaitu apa ya? Google SRE Book. Internetnya lemah banget. DC. Oh enggak. Oke, susah senangnya jadi gimana Mas Restu? Susah senang. DC. Ntar wake up ter. Peter nyanyi, Peter.
Nyanyi Us. Itu teh nyanyi. AFK semua nih. Twitter AFK. Oke, sorry. Bapuk lagi internetnya. Parah banget. Susahnya, oke. Susah senang jadi cloud atau system engineer ya. Gampang sih. Kalau susahnya itu, kalau susahnya, permission. Wait a second. Kalau susahnya itu biasanya deployment ke production itu dilakukan di tengah malam. Jadi kadang seminggu itu kita bisa deploy 3 kali, misalkan upgrade Kubernetes atau maintain beberapa sistem, itu biasanya dilakukan di malam hari. Itu production. Karena memang kalau kita upgrade di siang hari, down, kalau misalkan ada kemungkinan down, ya gitulah pokoknya. Itu sih susahnya menurutku. Jadi memang kadang-kadang kita harus terjaga sih di malam hari. Misalkan deploy itu biasanya kalau upgrade Kubernetes itu kita schedule 4 jam dari 11 malam sampai jam 3 pagi. Tapi itu nggak setiap hari, nggak setiap minggu juga sih. Cuma saat ada version baru dan kita memang harus upgrade, kita upgrade gitu. Dan itu nggak setiap hari. Senangnya sih sistem engineer kayak kita ini ada yang remote, ya gitu. Kita bisa remote enak. Tapi depend sih. Itu teman-teman tergantung perusahaannya juga harus bisa remote atau enggak. Tapi kalau saya sendiri memang kerjanya remote, mulai dari ada start corona ini sampai sekarang remote terus. Di lumayan enak sih. Dan ya gitu sih. Senangnya juga kita kalau jadi sistem itu belajar banyak hal baru gitu. Jadi saya karena memang skillnya itu bidangnya banyak, kita bisa explore ke bidang itu, mau conversation, cloud computing, container orchestration, CI/CD monitoring, kita bisa belajar banyak. Saya sendiri sebelum masuk ke Gojek itu masih kurang paham di mana ya, monitoring dan waktu produktif itu ya Gin ya, jam 12 jam 3 malam. Itu waktu benar-benar produktif itu. Harusnya senang itu. sorry kacau banget internet.
tadi sampai mana ya? Senangnya sampai mana sih tadi? Remote ya? Selain itu, entah sih senang atau enggak. Ini teman-teman bisa kategorikan senang atau tidak senang atau susah. Tapi di Gojek kita belajar banyak bahasa Inggris. Karena di tim saya sendiri 4 orang India, 4 orangnya lagi Indonesia. Dan dia itulah kita belajar bahasa Inggris setiap hari karena saya memang pairingnya itu sama orang dari India, jadi kita belajar banyak bahasa Inggris di sana. Semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman juga yang tadi selain skill set tadi, teman-teman juga dituntut biasanya kalau startup dituntut untuk bisa bahasa Inggris, ngomong sama nulis dengan baik. Gitu. Nggak baik-baik juga sih. Misalkan nanti akan terimprove sendiri saat teman-teman sudah ya seperti orang India itu mereka start apa adanya. Kalau sudah menghitung ada lagi mungkin. Mantap sih, mantap. Ya, bangkuk lagi. Oke, gitu aja sih mungkin. Kerjanya fleksibel atau gimana? Kalau saya fleksibel sih. Saya bangun jam 10 atau jam sore. Bangun jam 10 atau jam 11. Ini kalau remote ya. Tapi kalau di kantor entah. Saya belum pernah ngerasain di kantor sih. Baru sebentar udah remote. Tapi kalau remote emang fleksibel sih. Tapi kita dituntut untuk ya sekitar 6-8 jam sehari seperti itu. Normal lah. Tapi untuk waktu kerjanya biasanya fleksibel. Tapi biasanya itu tergantung bagaimana culture di perusahaan itu sendiri sih. 7 kali 24 jam. Ya bisa dibilang gitu juga sih, 7 kali 24 jam kalau ada error. Kalau ada production issue, gampangnya seperti itu. Tapi kalau nggak dia mah normal gitu. Dari siang sampai sore, minimal 6-8 jam gitu. Biasanya waktunya fleksibel. Tapi tergantung tim atau tergantung culture perusahaan. Kalau di tim saya, kita ada yang namanya waktu, kita sharing waktu kerja gitu. Jadi antara jam 1 sampai jam 3 itu semuanya harus available gitu gampangnya. Harus ada gitu. Seperti ya. Itu tergantung tim sama culture tim sama culture perusahaan itu sendiri. Tapi kalau ada production issue mau jam 12 malam juga tetap ditelepon gitu kan. Gitu. Karena kita yang manage infrastrukturnya gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau kerja itu setahu saya ada yang remote gitu. Itu ya manajerial lah. Teman-teman bisa nanti komunikasikan bagaimana culture perusahaannya ke manajernya teman-teman nanti saat sudah kerja. Biasanya seperti itu. 7-24 jam. Tapi biasanya saya setiap weekend biasanya juga nggak kerja sih, maksudnya tetap produktif gitu gampangnya sih. Yang pasti teman-teman di sini harus tetap produktif mau weekday maupun weekend seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain? Kalau enggak kita tutup dalam 1 menit, takut internetnya bangkuk lagi. Kayaknya di limit ya. Oke. Mungkin itu aja ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya-tanya, teman-teman bisa telegram saya @liverdiallah. Apa lagi? Oke. Cool, mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi. Nanti share-nya, nanti slide-nya bisa saya share. Link tele. Tapi jangan harap fast respon ya. Saya kadang-kadang slow responnya. Wait a second. Mana lagi tele? Link tele gimana cara generate-nya, Pin? Oh, gini aja. Ini aja. Telegram @zupadilham.
teman-teman searching aja. Itu sih. Nanti teman-teman bisa kalau mau dalamin satu persatu, teman-teman bisa ikutin pad-nya, atau teman-teman juga bisa searching pad lain di internet, misalkan DevOps apa tuh namanya, career pad, atau harus apa aja yang harus dipelajari, itu biasanya depends. Saya bilang tergantung perusahaan perusahaan kitanya seperti apa gitu. Karena tadi cost dari Bukalapak, Gojek, Tokopedia maupun Google. Jadi saya saranin teman-teman tahu semua konsep dasarnya, teman-teman nanti bisa dalamin satu gitu. Jadi ada apa ya? Bentar, saya coba share satu lagi. Bentar, saya searching dulu. Bentar, saya searching dulu. Oh, ini T-shirt. Cara sharingnya gimana lagi? Ini terus di sini saya coba sharing sebentar. Nah, ini. Jadi saya udah sharing. Oh, belum. Jadi ada T-shirt people gitu. Jadi teman-teman coba pakai konsep ini. Jadi teman-teman bisa expert di satu thing, di satu bidang, tapi teman-teman harus bisa capable in a lot of things gitu. Tapi tidak expert ya. Jadi tahu, tapi teman-teman bisa fokus ke satu bidang seperti itu. Jadi T-shirt. Tapi yang paling penting adalah teman-teman tahu dulu cara ini, yang tengah. Teman-teman tahu semua dulu, baru setelah semuanya tahu, teman-teman bisa fokus di satu bidang tertentu seperti itu. T-shirt people about is adapting to varying demand. Jadi teman-teman bisa adapt ke demand-demand tertentu. Stop people and us. Oke, teman-teman bisa baca. Yep, menarik sih. Ini menarik banget. Kalau spesialis itu, kalau misalkan teknologinya itu sendiri sudah deprecated, sudah tidak dibutuhkan oleh industri, teman-teman ya udah gitu kan. Tapi kalau T-shirt, kita bisa adapt gitu. Misalkan beberapa tahun ke depan kita fokus ke Kubernetes, teman-teman bisa fokuskan ke Kubernetes. Tapi kalau Kubernetes tiba-tiba ada project baru yang menggantikan Kubernetes, teman-teman karena sudah punya foundation dasarnya, teman-teman bisa belajar fokus ke yang lain gitu. Adapting to varying demands. Jadi demands di teknologi ini berubah-ubah. Saya bilang, jadi teman-teman belajar semua dasarnya dulu, baru fokus ke satu spesialis tertentu. Seperti itu sih. Oke, mungkin itu aja. Oke, terima kasih. MC. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka acara Net Discuss ini akan saya akhiri. Terima kasih saya ucapkan untuk Bang Sufar yang telah bersedia mengisi acara Net Discuss pertama ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah Bang Sufar bagikan dapat kita pelajari dan kita terapkan di masa depan. Karena diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, acara telah selesai. Dan sampai jumpa di pertemuan Net Discuss selanjutnya. Oh iya, perhatian buat para peserta Net School, silakan bergabung di Google Meet First Meet Net School. Untuk linknya dapat dicek di grup Telegram. Terima kasih. Thank you, folks. Ya, Bang.